Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Janatun dengan NIM A210190111. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Pengertian badan usaha yaitu suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien. Kemudian ciri-ciri badan usaha dibagi menjadi 3. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Selanjutnya, fungsi badan usaha dibagi menjadi 2, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional, berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lapangan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif, industri, agraris, perdagangan, dan jasa. Kemudian, pengelompokan yang kedua berdasarkan kepemilikan modal, berupa badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan badan usaha campuran. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian bentuk dari badan usaha milik negara dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perusahaan jawatan, perusahaan yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan modal keseluruhan pemerintah. Yang kedua, perusahaan umum, perusahaan yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mencari laba. Yang ketiga, perusahaan perseroan, perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang berbentuk PT dan modalnya terbagi dalam saham. Nah, peran BUMN yang pertama, penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Peran yang ketiga yaitu penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Yang keempat, penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat membantu negara mengurangi jumlah pengangguran. Yang kelima, pemberi arahan serta bantuan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik koperasi maupun UKM. Nah, selanjutnya badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Selanjutnya bentuk BUMS. Bentuk BUMS atau badan usaha milik swasta dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan yang dijalankan dan dimodali oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab. Yang kedua, persekutuan firma. Persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kepemimpinan dan tanggung jawabnya berada di tangan pemilik. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan 2 orang atau lebih pengusaha yang memasukkan modal untuk mendirikan suatu badan. Yang keempat yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terbagi atas saham dan obligasi. Nah, peran BUMS yang pertama menambah sumber devisa bagi pemerintah, yang kedua membantu meningkatkan produksi nasional, yang ketiga membantu pemerintah memakmurkan bangsa, yang keempat membantu pemerintah mengurangi pengangguran, yang kelima meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
Oke, selanjutnya BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha milik pemerintah daerah dan modalnya berasal dari kekayaan daerah. Bentuk BUMD dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perusahaan daerah. Perusahaan yang didirikan menurut undang-undang dan seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, perseroan terbatas. Persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya peran BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, memberikan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Yang kelima, menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.